anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah, apa yang akan kalian ibadahi setelah aku meninggal dunia. Qalu, maka anak-anaknya mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapakmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, Tuhan yang satu dan kami adalah orang-orang muslim. Dalam kalimat ini menunjukkan bahasanya wasiat Yakub alaihissalam kepada anaknya agar mereka menjaga tauhid sampai mati. Sehingga menjelang kematiannya Yakub berpesan agar seperti ini dijaga setelah beliau meninggal dunia. Itu salah satu di antara bentuk wasiat yang mungkin tidak ada kaitannya dengan jenazahnya, tapi kaitannya dengan keselamatan keluarganya, terutama keselamatan agamanya. Kita juga bisa tiru dengan yang seperti ini untuk keluarga kita. Misalnya ada orang yang berwasiat, nanti kalau saya mati, tolong anak-anak ini ditaruh di pesantren A. Dan Anda yakin pesantren A itu bisa mendidik dengan baik. Atau Anda berpesan kepada keluarga, tolong nanti anak saya yang ini ditaruh di pesantren B. Atau kamu harus menghafalkan Quran, atau kamu harus seperti ini, atau kamu harus istiqomah ikut ngaji di tempatnya Ustadz X. Wasiat seperti ini diperbolehkan, dan itu bagian dari wasiat dalam bentuk pesan moral untuk kemaslahatan keluarga. Selanjutnya kita kembali kepada masalah wasiat harta. Tentang hukum wasiat harta, ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan wasiat harta hukumnya tidak wajib. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat An-Nisa yang membahas tentang masalah pembagian warisan. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa wasiat harta hukumnya wajib berdasarkan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Diwajibkan bagi kalian apabila kalian mau mati dan punya harta, maka kalian harus berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabat dekat bil ma'ruf, dengan cara yang wajar. Sehingga berdasarkan ayat ini menunjukkan bahasanya wasiat itu, wasiat dalam bentuk harta bagi mereka yang memilikinya hukumnya wajib. Namun wallahu taala alam, pendapat yang pertama yaitu pendapat jumhur itu yang lebih kuat. Sedangkan surat Al-Baqarah ayat 180 sebagaimana keterangan yang kemarin kita sampaikan, statusnya adalah mansuh hukman, mansuh hukumnya, meskipun teksnya tetap ada dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, dalam masalah wasiat harta, kaidah yang paling utama adalah tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Dan itu pendapat jumhur ulama, kecuali Hanafiyah, sebagian Hanafiyah, yang mereka mengatakan boleh saja wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Tapi ini pendapat yang lemah. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda setelah turun firman Allah di surat An-Nisa tentang masalah warisan. Nabi SAW bersabda, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah fala wasiyata liwarith. Allah telah memberikan jatah kepada masing-masing orang yang berhak. Ya, bapak dapat berapa, ibu dapat berapa, istri dapat berapa, anak dapat berapa. Allah sudah jelaskan. Karena Allah sudah kasih penjelasan seperti itu, berarti Allah telah membagi harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia dengan aturannya, dengan aturan Allah Ta'ala. Karena itu, kata beliau, fala wasiyata liwarithin, sehingga tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Ala la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini statusnya hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Para ulama mengatakan hikmah kenapa tidak ada wasiat, tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris adalah
dalam rangka untuk menghindari sengketa, karena ahli waris telah mendapatkan jatah warisan. Sehingga tidak boleh ada satu pihak yang dia mendapatkan jatah 2 kali dalam pembagian warisan. Tidak boleh ada satu pihak yang mendapatkan jatah 2 kali dalam pembagian harta pusaka. Maka kalau ahli waris dapat wasiat, berarti dia dapat 2 kali, dapat warisan dan dapat wasiat. Padahal tidak boleh yang seperti ini. Karena itulah Islam mengajarkan tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Berarti wasiat hanya boleh kepada selain ahli waris. Wasiat hanya boleh kepada selain ahli waris. Karena itulah sebagian ulama mengatakan terkait surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Wajib bagi kalian untuk berwasiat kepada kerabat dan orang tua apabila kalian punya harta ketika kalian menjelang mati. Para ulama mengatakan ayat ini hanya berlaku untuk kerabat yang bukan ahli waris. Sehingga dianjurkan bagi orang yang memiliki harta agar memberikan wasiatnya kepada kerabatnya yang enggak dapat warisan. Misalnya siapa Pak? Misalnya nenek dari ibu itu tidak dapat, atau sepupu yang mungkin punya hubungan dekat, atau keponakan, atau siapa yang dekat dengan Anda dan dia nggak dapat warisan, maka Anda bisa memberikan wasiat. Dan maksimal wasiat itu 1/3. Berdasarkan hadis yang sangat ma'ruf, hadis riwayat Bukhari, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berwasiat dan beliau hanya punya seorang anak perempuan, maka Sa'ad berinisiatif untuk menyerahkan seluruh hartanya. Karena Sa'ad berpikir, ini anak perempuan, nanti kalaupun menikah pasti akan dinafkahi oleh suaminya, ngapain saya kasih harta banyak-banyak, lebih baik untuk pahala saya. Akhirnya dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mewasiatkan seluruh hartanya. Namun dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menyebut 1/3. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sulusu was-sulusu katsir. Ya, silakan 1/3 dan 1/3 itu sudah banyak. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan sabda beliau 1/3 itu sudah banyak, para ulama mengatakan kalimat Nabi SAW 1/3 itu sudah banyak menunjukkan andaikan kurang dari 1/3 itu lebih bagus. Makanya para ulama mengatakan wasiat itu kalaupun mau dalam jumlah banyak, maka kalau bisa atau yang lebih dianjurkan adalah kurang dari 1/3. Bisa 1/4 atau 1/5 atau 1/4 yang lain, yang jelas kurang dari 1/3. Hanya saja ada sebagian ulama yang menegaskan, apabila dia merasa ragu dengan kebersihan hartanya, misalnya ada sebagian di antara hartanya yang bercampur dengan masalah syubhat, ada sebagian hartanya yang bercampur dengan harta syubhat, atau dia merasa kayaknya ada harta dia yang haram, maka dianjurkan untuk wasiat 1/3 penuh. Kita ulangi, jika ada orang yang hartanya atau dia merasa hartanya bercampur dengan yang syubhat atau bahkan bercampur dengan yang haram, maka sebagian ulama menganjurkan silahkan berwasiat 1/3 penuh. Tujuannya adalah agar semakin bersih dari keberadaan harta haram dalam tabungannya. Karena ketika dikasih batasan maksimal 1/3, berarti Anda pilih batas maksimal itu untuk meyakinkan tidak ada lagi harta haram yang melekat di tabungan saya atau di rekening saya.
Kemudian jika wasiat itu lebih dari sepertiga, bolehkah ditunaikan? Para ulama mengatakan jika wasiat itu lebih dari sepertiga, maka menggantung pada restu dan izin yang diberikan oleh ahli waris. Jika tidak ada ahli waris yang menolaknya, wasiat yang lebih dari sepertiga boleh dilaksanakan. Tapi jika ada ahli waris yang menolaknya, maka tidak boleh dilaksanakan kecuali maksimal sepertiga. Cara ngitungnya bagaimana? Contohnya kayak gini. Misalnya anggap saja total harta pusaka seseorang adalah 100 juta. Berarti maksimal sepertiganya adalah 33 juta. Dia punya 3 anak lelaki semuanya. Lalu ayahnya berwasiat 50 juta. Maka berapa yang boleh dilaksanakan? Yang boleh ditunaikan? Jawabannya yang boleh ditunaikan hanya 33 juta. Yang boleh ditunaikan hanya 33 juta. 33,3 ya. Sementara sisanya yaitu 16,7 juta tidak boleh ditunaikan, menggantung kepada restu dari ahli waris. Jika ternyata ya, 2 ahli waris setuju, 1 enggak setuju. 2 ahli waris setuju, 1 enggak setuju. Terus gimana caranya? Para ulama mengatakan jatah yang 1 ini tetap dikasihkan. Cara ngitungnya gimana? 16,7 juta tadi dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3, yang 5 juta disisihkan, yang sepertiganya disisihkan, 2/3-nya bisa disalurkan sebagai wasiat yang tadi sudah disetujui oleh ahli waris, yaitu lebih dari sepertiga. Sementara sepertiga, karena ada 1 ahli waris yang enggak setuju, itu dikasihkan kepadanya sebagai jatah dia. Tayyib. Sehingga tidak dibatalkan semuanya, tapi yang setuju tetap ditunaikan, yang tidak setuju tidak ditunaikan. Lalu bagaimana jika dia enggak punya ahli waris? Jika dia enggak punya ahli waris, maka dia boleh wasiat lebih dari sepertiga. Sebagaimana keterangan yang pernah disampaikan oleh Ibnu Qayyim, as-sahihu anna lahu dzalika li'annahu innama mana'ahu syari' fi ma zada 'ala thuluthi idza kana lahu warathatun. Faman la waritha lahu la yuta'arradu 'alaihi fima sana'a fi malihi. Pendapat yang benar adalah boleh, karena larangan syariat tidak boleh memberikan wasiat lebih dari sepertiga adalah ketika dia punya warisan, ketika dia punya ahli waris. Berarti ketika dia nggak punya ahli waris, maka dia tidak boleh dihalangi untuk melakukan apapun terhadap hartanya. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan. Dilarang untuk al-idrar fil wasiyah, memberikan madarat dalam wasiat. Dan kata Ibnu Abbas, al-idraru fil wasiyah minal kabair, memberikan madarat ketika wasiat termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat An-Nisa, setelah Allah menjelaskan tentang pembagian waris, Allah mengatakan mim ba'di wasiyatin yusa biha au dainin ghaira mudar. Wasiyatan minallah. Warisan itu dibagi setelah ditunaikan wasiat atau ditunaikan utang ghaira mudarin, tanpa memberikan bahaya, tanpa membahayakan ahli waris. Apa yang dimaksud dengan al-idrar fil wasiyah, membahayakan ahli waris ketika berwasiat? Maksudnya adalah ada orang yang secara sengaja mewasiatkan banyak hartanya karena dia ingin ahli waris enggak dapat. Misalnya, dia enggak senang sama anaknya, atau dia enggak senang sama keluarganya. Hartanya sedikit. Begitu dia mau mati, dia senang sama misalnya keponakannya. Lalu dia wasiatkan, saya wasiatkan seluruh hartaku untuk keponakanku.
Ini masuk dalam kategori al-idrar bil wasiyah. Berwasiat tapi tujuannya untuk memberikan madarat, menghalangi ahli waris agar tidak dapat warisan. Nah, wasiat seperti ini dosa besar sebagaimana keterangan Ibnu Abbas. Nabi SAW bahkan pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, innar rajula la ya'malu wal mar'ata bi ta'atillah 60 sanatan thumma yahduruhumal mautu fayudarrani fil wasiyati fatajibu lahuman nar. Ada orang laki dan perempuan yang dia melakukan ketaatan kepada Allah selama 60 tahun. Ketika datang kematian, orang ini memberikan wasiat yang merugikan keluarganya. Fatajibu lahuman nar, maka dia wajib masuk neraka. Waliyadzubillah. Satu dosa yang dilakukan di akhir hayat. Dan itu masuk su'ul khotimah. Dosa apa itu? Menghalangi ahli waris untuk dapat jatah warisan. Yang sampai oleh Nabi SAW diancam, orang yang kayak gini nanti bisa nyemplung ke dalam neraka, masuk ke dalam neraka. Kadang kita merasa bahasanya ketika orang menyimpan kebencian di saat menjelang kematiannya itu satu hal yang biasa. Oh, itu ditoleransi, tidak apa-apa, itu hak dia. Padahal kebencian menjelang kematian, jika sampai menghalangi terjadinya hukum Allah, itu termasuk di antara bentuk dosa besar. Ya. Jika sampai menghalangi pelaksanaan hukum Allah, itu termasuk dosa besar. Seperti tadi ya. Ada juga orang yang misalnya dia benci kepada seseorang, atau suami benci kepada istrinya. Menjelang kematiannya, sang suami menceraikan istrinya. Maka ini cerai dalam rangka murni untuk memberikan doror, untuk merugikan dan membahayakan istrinya. Ini juga tidak boleh. Dan itu bisa jadi dosa besar. Dan kita sering menjumpai seperti itu. Karena itulah sebagian ulama mengatakan, orang yang punya harta melakukan dua pelanggaran. Pelit ketika sehat, menghabiskan hartanya ketika sakit. Ketika dia masih sehat, dia sangat sayang dengan hartanya, nggak pernah mau ngasih kepada yang lain. Begitu dia mau mati, kasihkan semuanya, ahli warisnya dibiarkan terlantar. Dan itu juga pelanggaran. Karena itu waspada dengan memberikan wasiat, tapi di situ ada unsur doror. Biasanya disebabkan karena masalah kemarahan, kebencian dan seterusnya. Kita juga bisa menjumpai ada orang yang kadang memberikan wasiat namun disertai dengan kebencian, lalu dia ngatur-ngatur, kamu besok kuasai semuanya itu jangan dikasih, ini yang ini dan seterusnya. Dia senang sama sebagian anak dan dia benci anak yang lain. Ingat, ini termasuk dosa besar, dan itu jika dilakukan menjelang wafat berarti dia mengalami su'ul khatimah, akhir dari hidup yang buruk. Meskipun kelihatannya nggak nampak di masyarakat. Wong dia mati bukan karena minum khamr kok. Dia mati bukan karena judi, dia mati bukan dalam kondisi maksiat. Tapi perbuatan itu sendiri adalah maksiat, yaitu berwasiat namun wasiatnya disertai dan diiringi dengan kebencian. Karena itu perlu kita waspadai terkait praktek seperti ini yang ada di masyarakat, yang menurut masyarakat itu bukan termasuk praktek yang dianggap sebagai perbuatan dosa besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum wasiat dari muslim kepada orang kafir, atau sebaliknya dari orang kafir kepada muslim. Para ulama membolehkan adanya wasiat dari muslim ke kafir atau sebaliknya. Ibnu Qudamah mengatakan, wa tasihhu wasiyatul muslim lidzimmi wa dzimmi lil muslim wa dzimmi lidzimmi. Sah wasiat dari seorang muslim kepada kafir dzimmi, atau dari kafir dzimmi kepada muslim, atau sesama kafir dzimmi.
rawa ijazata wasiyatil muslim lidzimmi an Syuraih wasya'bi wathawri wasyafi'i wa ishaq wa ashabur ra'yi wala na'lamu an ghairihim khilafun. Tentang bolehnya wasiat seorang muslim kepada orang kafir, ini pendapat yang pernah diriwayatkan dari Al-Qadhi Syuraih, Asy-Sya'bi, dua ulama tabi'in, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, ini ulama tabi'in, kemudian Imam Asy-Syafi'i, Ishaq bin Rahuyah, dan ashabur ra'yi, yaitu para ulama Kufah. Dan kata Ibnu Qudamah, dan saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat, adanya orang yang berbeda dengan pendapat mereka dalam masalah ini. Yang dohirnya menunjukkan ijma' ulama terkait masalah bolehnya wasiat dari orang muslim ke kafir atau sebaliknya. Nah, kita jadikan ini sebagai salah satu solusi ketika ada orang yang beda agama, yang itu menjadi penghalang adanya warisan. Karena Nabi SAW mengatakan, la yurithul muslimu kafira wala al kafirul muslima. Seorang muslim tidak boleh memberikan warisan kepada yang kafir juga nggak boleh memberikan warisan kepada yang muslim. Sehingga beda agama menjadi hijab yang menyebabkan orang itu sama sekali tidak punya hak untuk dapat warisan. Terus bagaimana kalau dalam sebuah keluarga terjadi beda agama antara anak dengan bapak? Bapaknya kafir misalnya dan anaknya seorang muslim. Jawabannya, kalau itu terjadi, maka kita sarankan kepada anak yang muslim tadi, bayangkan andaikan status kamu itu agamanya sama dengan bapak, sama-sama muslim. Sehingga misalnya muslim ini sebagai anak laki-laki yang ketiga dan punya dua kakak, satu perempuan, satu laki-laki. Lalu dia hitung, oh berarti andaikan saya dan bapak satu agama, jatah saya sekian. Nah, jatah sekian itu Anda tuliskan dalam secari kertas, mungkin perlu disaksikan oleh notaris dan perlengkapan administrasi yang lainnya. Minta bapak untuk tanda tangan di kertas itu sebagai surat wasiat dari bapak. Sehingga sang anak mengajukan ke notaris, tolong dibuatkan surat wasiat dari seorang ayah ke anak. Nah, setelah dibuatkan, nanti diisi kolom-kolomnya, terus tanda tangan di situ. Bapak yang beragama ini, tidak disebut agamanya ya, yang namanya ini dengan nomor KTP sekian, memberikan wasiat senilai sekian kepada anak yang namanya ini nomor KTP sekian. Nah, dengan cara seperti ini, maka nanti sang anak yang muslim ini tetap berhak untuk mendapatkan harta dari bapaknya yang kafir setelah bapaknya meninggal dunia. Nah, ini Allah sebutkan di surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Allah berfirman, illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudara kamu. Ada di surat Al-Ahzab ayat 6. Yang sebagian ulama memberikan tafsir dari ayat ini, diantaranya adalah Muhammad Al-Hanafiyah, ya, anaknya Ali bin Abi Thalib atau cucunya Ali bin Abi Thalib, huwa wasiyatul muslimi lil yahudi wan nasrani. Ayat ini berbicara tentang wasiat seorang muslim untuk orang Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya, jika ada wasiat jika ada warisan yang tidak menutupi utang. Kalau warisan tidak menutupi utang, maka jika walinya tidak mampu, diserahkan ke negara. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, ana aula bil mu'minina min anfusihim, faman tuwfiya minal mu'minin fataraka dainan fa'alayya qada'uhu. Aku lebih berhak untuk menolong kaum mukminin. Maka siapa di antara mereka yang memiliki utang, dia mati meninggalkan utang, maka aku yang akan melunasinya. Dan beliau sebagai kepala negara ketika itu. Dan itulah idealnya. Ketika rakyat punya utang dan sampai mati belum lunas, sementara keluarganya atau warisannya tidak cukup untuk menutupi utangnya, maka utang itu diambil alih oleh negara. Baik, bagian terakhir yang akan kita bahas
terkait masalah wasiat adalah pembahasan yang disebut dalam kitab Fiqh Sunnah dengan al-wasiyah al-wajibah, tentang wasiat wajib. Wasiat wajib ini dipraktekkan di beberapa mahkamah negara-negara di Timur Tengah, termasuk diantaranya adalah Mesir dan beberapa negara tetangganya. Dan informasi yang pernah saya dapatkan, ini juga pernah dipraktekkan di Indonesia. Ini juga pernah dipraktekkan, atau ini juga dipraktekkan dalam pengadilan agama di Indonesia. Bagaimana bentuknya wasiat wajib ini? Disebut wasiat wajib karena mayit itu dianggap berwasiat meskipun dia nggak pernah berwasiat, atau mayit diwajibkan untuk berwasiat meskipun dia ketika menjelang mati nggak pernah berwasiat. Makanya disebut wasiat wajib. Dengan kata lain, diasumsikan berwasiat dan harus ada wasiat. Kasusnya seperti ini. Si A memiliki 5 anak. Anak pertama sampai anak yang kelima, semuanya sudah menikah. Anak pertama punya 2 anak. Anak kedua punya 2 anak. Anggap saja semuanya punya 2 anak. A, anak pertamanya X, Y, Z, P, Q. Ada 5 ya. Lalu punya anak lagi, X punya anak misalnya B sama C. 5 anak ini semuanya laki-laki. A punya 5 anak, semuanya laki-laki, dan semuanya punya anak masing-masing 2. Terjadi satu kasus. Anak pertama, si X, meninggal dunia sebelum A meninggal. Selang 1 tahun A meninggal. Sudah? Yang menjadi pertanyaan, apakah anaknya X berhak mendapatkan warisan dari A? Secara aturan normal, anaknya X nggak dapat warisan. Kenapa? Dia termahjub dengan paman-pamannya, Y, Z, P, Q. Karena cucu itu terhalangi dengan keberadaan anak laki-laki. Bisa dipahami ya, meskipun nggak ada gambar. Saya ulang pakai bagan ya. A punya 5 anak. A di atas, bawahnya ada 5 anak. X, Y, Z, P, Q. Masing-masing 5 anak ini semuanya laki-laki, masing-masing punya 2 anak. X meninggal sebelum A. Setahun berikutnya A meninggal. Apakah anaknya X dapat warisan dari A? Secara teori nggak dapat. Kenapa? Dia terhalangi oleh keberadaan 4 pamannya. Namun dalam mahkamah di Mesir dan beberapa negara yang lainnya, termasuk pengadilan agama di Indonesia, cucu ini dapat. Meskipun si A nggak pernah berwasiat, cucu ini bukan termasuk ahli waris. Andaikan waktu sebelum si A itu mati, dia berwasiat agar memberikan sebagian hartanya kepada anaknya X, maka wajib ditunaikan, selesai masalah. Tapi bagaimana kalau si A nggak pernah berwasiat? Kalau si A nggak pernah berwasiat, dianggap telah berwasiat, yang disebut dengan wasiat wajib. Sehingga cucu dari anak X yang sudah meninggal tadi tetap berhak. Haknya berapa? Haknya diberikan dengan nilai asumsi si X masih hidup. Kalau si X hidup, berapa jatahnya? Oh, ini ada 5 anak, A mati, semuanya laki-laki, si 5 anak ini. Berarti semuanya dikasih jatah yang sama, masing-masing dapat 1/5. Jika jatahnya cucu ini tidak lebih dari 1/3, wajib ditunaikan. Tapi kalau lebih dari 1/3, hanya boleh diambil 1/3 saja. Nah, dalam kasus ini, jatahnya si cucu ini hanyalah 1/5, berarti dia di bawah
sepertiga. Maka nanti 1/5 itu diambil kemudian diberikan kepada anak-anaknya X, meskipun bapaknya sudah tidak ada. Terus dikasihkan ke anaknya X dan pemberiannya dibagi secara merata. Karena di sini bukan warisan tapi di sini adalah wasiat. Sehingga misalnya anaknya X, 1 laki-laki 1 perempuan. Terus masing-masing dapat jatah berapa? Dibagi rata. Karena itu adalah wasiat yang diberikan oleh si A. Wallahu a'lam. Nah, kasus ini disebut dengan wasiat wajib. Jelas atau belas ini? Insyaallah. Jelas ya? Ini kru paham ya? Oh, kalau krunya paham insyaallah jamaah paham. Baik. Baik, di player atau di player apa ini? File PPT sudah dibagikan. Beberapa media sudah menerima ya. Dan barangkali pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada juga sudah menerima file PPT itu. Di bagian akhir saya sebutkan contoh kasus. Saya sebutkan contoh kasus. Tolong nanti Anda kerjakan ya. Jawabannya bisa ditaruh di kolom komentar fanpage atau di YouTube. Hadiahnya apa? Yang benar dapat benar ya. Tidak ada janji hadiah. Tapi silakan Anda kerjakan. Barangkali semakin mematangkan pengetahuan Anda tentang masalah menghitung harta pusaka ketika ada kejadian kematian. Wallahu ta'ala alam. Selesai pembahasan tentang wasiat. Dan insya Allah untuk pembahasan berikutnya kita masih menyisakan berapa pembahasan Pak? Ada ariyah, ada luqathah, ada apa lagi? Tinggal 2 itu, barang temuan sama ariyah. Insya Allah besok kita akan membahas tentang masalah pinjam meminjam. Dan kita selesaikan dengan membahas masalah luqathah. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dari apa yang kita pelajari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an